Detik-detik berjalan sangat menegangkan bagi Han, yang menghitung setiap langkah belasan anggota geng bersenjata yang semakin mendekat. Han menyadari, ia bukan Superman atau tokoh-tokoh superhero lainnya, yang mempunyai kemampuan luar biasa yang tak masuk akal, yang akan dengan sangat mudah menghancurkan gerombolan geng bersenjata itu. Mungkin, ia memang mampu menghalau atau menumpas beberapa penyerang pendahulu, tapi tentunya belasan anggota geng itu akan terus menyerang dengan berbagai senjata yang mereka pergunakan. Pikirannya sudah bisa memperkirakan hasil akhirnya, bahkan hasil akhir yang paling menakutkan baginya, yaitu ancaman keselamatan Farah, baik secara fisik maupun mental. Akalnya terus bekerja, ketika lecutan gesper ikat pinggangnya menamparkan muka penyerang pertama, dan tendangannya menghempaskan penyerang kedua, lampu ide itu akhirnya menyala. Sambil menarik langkah mundur ia berkata lantang, "Udin, kau itu ketua geng paling pengecut di dunia. Kau menyembunyikan kepengecutanmu di belakang bokong busuk anak buahmu." Direspon Udin dengan tergelak mencemooh. "Banyak cakap, kau takut dibantai oleh anak buahku Han." "Udin ketua geng banci," seru Farah sambil mencibir, membantu Han memanasi Udin. "Tadi baru berantem 2 jurus sama gue udah keder duluan, terus nyuruh anak buahnya ngeroyok gue." Han tersenyum geli di tengah kencangnya debaran jantungnya, melihat muka Udin yang tampak gelap lagi karena termakan ejekan Farah. "Benar begitu Farah?" Farah mengangguk cepat. "Bener Beb, penampilannya aja yang kayak preman stres tapi hatinya kemayu melambai. Lawan cewek aja takut, apalagi lawan cowok gagah kayak kamu Beb. Bisa bonyok bola-balik muka si Udin." "Hihihi." Udin menggeram, gigi gerahamnya yang saling beradu mengeluarkan suara gemeretakan yang membuat para anak buahnya bergidik ngeri. "Awas kau cewek liar, akan kubuat kau menyesal pernah lahir ke muka bumi ini." Farah tak peduli, ia malah mencibir lagi. "Lawan cowok gue man to man, berani lo?" "Pasti gak berani, palingan sekarang lo udah ngompol di celana, melihat 2 anak buah lo dihajar ma cowok gue." Sudah tak terkira lagi tingkat amarah si Udin, mendapat cemoohan pedas berulang kali dari Farah, sampai-sampai ia tak mampu berkata-kata lagi. Kepalanya berputar ke kiri kanan, dan menemukan wajah-wajah bengong anak buahnya karena menyaksikan betapa hebatnya cemoohan yang diterima si bos dari cewek tomboy itu. "Woi, kalian semua kenapa berhenti menyerang?" Akhirnya suara Udin meledak juga, membuat anak-anak buahnya gelagapan saling toleh, tapi tetap masih belum menampakkan gelagat akan memulai serangan lagi. Farah cekikikan lagi. "Heh, Udin bonyok, agaknya anak buah lo itu udah mulai sadar, kalau lo itu gak pantas jadi ketua geng. Ngelawan cowok gue sendirian aja lo takut." Udin yang merasa dilecehkan harga dirinya di hadapan anak buahnya, langsung memuntahkan sesumbarnya. "Aku tak takut, akan kuhabisi anjing penjaga kau itu sekali pukul cewek liar." "Buktiin," sahut Farah, lalu mengerling nakal kepada Han. Han menyambut, tersenyum tipis. "Din, kau berani bertarung 1 lawan 1? Atau kau masih betah berlindung di belakang anak-anak cacing itu? Kuhabisi kau cowok alim gadungan. Kita bertarung dengan tangan kosong atau pakai senjata." Udin mengacungkan kedua tinjunya dan menghentakkan kakinya. "Tangan dan kakiku ini sudah cukup untuk membuatmu babak belur, dan merangkak minta ampun padaku." "Baguslah." Han memakai kembali ikat pinggangnya. "Bisa kau suruh anak buahmu menjauh? Atau kau merasa gentar bertarung denganku tanpa pengawalan anak-anak cacing itu? Setan kau anak sok alim." Udin semakin geram, ia menoleh dengan pandangan garang ke arah anak buahnya. "Kalian menjauh semua, akan kuhabisi orang sial ini dengan tanganku sendiri." "Ih, Udin bonyok ngamuk tuh. Hihihi." Lagi-lagi Han hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Farah yang terus saja mengirim ejekan sambil cekikikan, menertawakan Udin yang sedang mengumbar amarah sambil pamer lagak. "Cepat mundur, atau kalian yang akan kuhabisi duluan," gertak Udin, melihat anak buahnya terdiam ragu menerima perintahnya. Belasan anggota geng itu saling berpandangan, lalu melangkah mundur menjauh. Han tersenyum lagi, umpannya mengena dan langsung ditelan Udin. Sekarang situasi medan perang sedikit menguntungkan baginya. Hatinya mulai tenang. "Udin, sebelumnya aku minta maaf, kalau nanti tangan atau kakiku nyasar ke muka atau ke badanmu.
Kali ini Farah cekikikan sampai terbungkuk-bungkuk, demi melihat betapa kelam dan berlipat-lipatnya muka Udin, yang termakan pancingan Han. "Beb, udahan dong nyentilnya, hidung pesek Udin bonyok udah ngeluarin asap tuh. Hihihi. Banyak cakap kau anak setan sok alim, ku permak hancur muka kau." Udin tak tahan lagi, segera melompat seakan terbang, seraya melayangkan tendangan keras, luput, karena dengan enteng Han memindahkan tubuhnya ke samping. Udin menyerang lagi seraya mengirim pukulan beruntun, tapi Han masih sigap berkelit dan menangkis. "Han, kau berkelahi kayak bencong. Mana seranganmu?" ejeknya dengan nafas turun naik. Farah merengut marah. "Beb, cepetan tabokin moncongnya biar bungkam." Tapi Han tetap tak menyerang, ia sadar kalau dia harus menghemat tenaga. Belasan anak buah Udin walaupun sudah menjauh tetap merupakan ancaman yang tidak bisa dianggap enteng. Han hanya berputar-putar ringan, sambil terus siaga memperhatikan gerakan Udin yang sedang kalap penuh. "Kau lihat gaya pengecut anjing penjaga kau itu cewek liar, bisanya hanya menari-nari gemulai kayak banci minta disawer," sentaknya pada Farah. "Heh, Udin bonyok, lo mau lomba pidato apa bertarung? Serang lagi cowok gue kalau berani," sahut Farah sewot. "Set beb, ngapain ngelak mulu, cepetan hajar tuh si preman stres." Bukan Han, nyatanya Udin yang nyosor duluan menyerbu dengan tendangan putarnya. Han yang jeli melihat setiap pergerakan Udin, tak mau mukanya disosor kaki Udin yang sedang kalap, ia bergeser sedikit, berhasil, sebab kaki Udin yang mengenakan sepatu bot itu, lewat beberapa senti dari mukanya, tapi tak urung Han jadi terbatuk-batuk akibat menghirup bau apek bin busuk sepatu bot Udin, yang menyinggahi indera penciumannya. Han melompat mundur dari arena pertarungan sambil menghirup udara segar, berusaha melegakan hidung dan tenggorokannya yang terkena alergi mendadak. "Hatshin!" Tapi Han malah bersin, lalu terbatuk-batuk. Udin tak lengah membiarkan peluang, melihat lawannya masih berjuang melawan batuk, langsung memburu Han dengan tendangan lagi. Han yang matanya agak berair karena pengaruh batuk dan bersin, tak mampu melihat laju tendangan yang mengincar dadanya, akibatnya. "Buk! Han!" Farah menjerit ketika melihat Han terhempas, dan jatuh terbungkuk sambil memegang dadanya yang menyesak hebat bercampur nyeri. "Mampus kau anak setan sok alim," umpat Udin, sekilas menoleh bangga kepada para anak buahnya yang spontan berlompatan sambil memekikkan teriakan perang ala orang hutan. "Diam di sana," perintah Udin, ketika para anak buahnya terlihat gemas ingin bergabung ke tengah arena. "Akan kuhabisi orang sial ini dengan sekali pukul," sesumbarnya lagi dengan tangan kanan terkepal erat. Han berusaha bangkit sambil mengatur pernafasannya, lalu memberikan isyarat, supaya menjauh kepada Farah, yang mencoba berjalan tertatih-tatih mendekatinya. "Kemesraan basi yang akan segera kuakhiri dengan ini," teriak Udin sambil memburu Han dengan serangan penutupnya. Hiat! Kali ini, walaupun dengan dada masih berdenyut nyeri, Han lebih siap menyambut serbuan Udin, yang seakan memperagakan jurus tinju terbang. Tangan Han yang kokoh sigap menepis pukulan Udin, lalu dengan gerakan setengah melompat, lututnya menghantam keras rusuk kiri Udin yang terbuka tanpa pertahanan. Akibatnya kali ini giliran Udin yang jatuh terhempas. Udin yang keras hati, menekan rasa ngilu dan sakit luar biasa di tulang rusuknya, lalu berusaha menegakkan diri, tapi karena rasa ngilu dan sakit masih menyiksanya, membuat tubuhnya terhuyung, dan berjalan miring ke kiri seperti itik mabuk. "Rasain lo Udin bonyok, kena sodok juga rusuk lo sama lutut bebek gue," ejek Farah kegirangan. "Nah tuh, lihat anak-anak cacing lo mau ikutan kena sodok juga sama bebek gue." "Setan!" teriak Udin ketika para anak buahnya mendekatinya. "Pergi sana jauh-jauh, atau kalian ikut ku habisi." Lalu sambil mencoba memantapkan langkah, namun gagal karena tubuhnya tetap saja tak berdiri tegak, jalannya masih miring ke kiri, ia mendekati Han. Masih pengen disodok Din. Han masih betah memancing amarah Udin, supaya konsentrasi lawannya itu berkurang kalau terus-menerus mengumbar amarah. Ia aktif bergerak-gerak seperti Bruce Lee mengincar mangsa. Udin semakin geram melihat Han terus-terusan mengitarinya, dengan memamerkan gaya Bruce Lee sambil memanasi hatinya yang memang sudah mendidih, dan otaknya tambah menggelegak ketika Farah ikut nimbrung mengompori.
Din, pasang kuda-kuda yang bener dong, jangan berdiri kayak orang jompo kehilangan tongkat. Hihihi. Demi menjaga reputasinya sebagai ketua geng bermotor, mau tak mau Udin memaksakan tubuhnya berdiri tegak sempurna. Tapi apa daya, rasa nyeri menggeletar seperti setrum listrik yang menyengat tulang rusuknya, kembali menggagalkan usahanya, akibatnya tubuhnya miring lagi setelah sempat 2 detik tegak sempurna. Farah cekikikan lagi, ayo beb, sudahi aja penderitaan Udin. Getok tuh kepala rambut pecah bulunya, sampai dia puyeng, NKO mutlak. Hihihi. Udin panas bukan main. Dengan kekerasan hati yang luar biasa, ia menekan rasa ngilunya, dan menghambur menerjang Han sekuat tenaga. Han enteng saja menyambut serangan Udin yang membabi buta. Lo mau bunuh diri ya Din? Farah tiada henti mengejek Udin, yang semakin kalap menyerbu Han, yang juga jadi lebih sibuk mengelak kesana kemari dengan lincahnya. Para anggota geng Udin jadi geram bercampur geregetan, melihat ketua mereka bertarung seperti anak ayam melawan elang. Beberapa orang di antaranya mulai memukul-mukulkan senjata tongkat besi dan rantainya ke pelataran parkir, sehingga menghasilkan bunyi ancaman yang riuh. Tiba-tiba Udin menahan serangannya. "Diam!" teriaknya dengan suara menggelegar. Otomatis suara-suara dentang senjata berbahan logam itu terhenti, karena para anggota geng itu langsung terdiam seperti patung, begitu mendengar bentakan sang ketua. Han menarik nafas lega, karena suara senjata bernada ancaman itu lenyap. Udin menarik nafas kuat-kuat sambil menekan rasa nyeri di rusuknya, lalu... Hiat! Si ketua geng bermotor berambut gaya mohawk itu menyerbu Han lagi. Kali ini Han tak mau bermain-main lagi. Ia harus segera mengakhiri pertarungan, karena tenaganya bisa terkuras kalau terus banyak bergerak. Han menyambut serangan Udin. Pukulan Udin ditepisnya dan ia balik memukul, tapi Udin cukup sigap menghindar. Udin semakin bernafsu menyerang, bahkan kelewat percaya diri karena merasa berhasil mendesak Han. Sebuah tendangan putar ia layangkan ke kepala Han. Ini yang ditunggu-tunggu Han dari tadi. Han menjatuhkan badan sambil memberikan sapuan keras ke kaki kiri Udin, yang jadi tumpuan ketika kaki kanannya melayang berputar ke atas, dan hasilnya sangat memuaskan karena kaki Udin tersapu dengan mudahnya, lalu tak ayal lagi. Tubuh Udin jatuh dengan punggung terhempas ke kerasnya pelataran parkir. Sesaat ia hanya terlentang dengan dada turun naik menahan sesak dan sakit. Yes, pekik Farah kegirangan. Udin bonyok KO mutlak. Han menarik nafas lega, tapi hanya beberapa detik. Serbu. Pekikan perang kembali terdengar, ketika belasan anak buah Joker alias Udin, menyerbu ke arah Han dengan berbagai senjata di tangan. Han tercekat. Subhanallah, ucapnya di tengah ketegangan. Tanpa banyak pikir lagi, ia langsung membuka dan mencabut ikat pinggangnya, menyilangkannya di depan dada sebagai senjata. La haula wala quwata illa billah, ucapnya lagi, sambil memasrahkan diri menghadapi amukan brutal belasan orang anggota geng yang kalap itu. Farah, masuk mobil dan pergi. Tapi Farah malah bengong seperti anak kucing dicuekin induknya, melihat gelombang serangan mendekati Han. Han tambah tegang melihat reaksi lambat loading Farah, dan menyaksikan orang-orang brutal itu berlarian kencang ke arahnya. Tapi tiba-tiba,